Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Pendukung Keputusan Kelas E, Kelompok 5, terdiri dari Aryo Nugroho, Dila Hepitia, Andi Nur Ainun Putri Utami, dan Yuli Andini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang studi kasus penerapan metode analitikal hierarki proses dalam sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa berprestasi. Pengertian metode AHP. AHP adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. AHP sangat cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seseorang untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif. Berdasarkan skala aspek yang dimilikinya, AHP dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hierarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan, yang dimana menentukan prioritas berdasarkan persepsi para pengambil keputusan untuk memilih keputusan yang terbaik. Analytical hierarchy proses digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan berikut. Yang pertama itu, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dan kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua itu, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambil keputusan. Prinsip analytical hierarki proses. Menurut Syukron 2014 terdapat 3 prinsip pokok yang dimana melakukan analisis menggunakan metode AHP. Yang pertama itu penyusunan hierarki. Untuk memperoleh pengetahuan yang rinci, pikiran kita menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya dan kemudian bagian kendala dan bagian-bagian lainnya dan seterusnya secara hierarki. Yang kedua itu menentukan prioritas. Prioritas ini ditentukan berdasarkan para pakar atau pihak-pihak yang terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu prinsip konsistensi logis. Dalam mempergunakan prinsip ini, AHP memasukkan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat, sedangkan aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hierarkinya. Langkah-langkah penyelesaiannya itu ada 8. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua itu membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga itu membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen, setiap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian sebanyak nx dalam kurang n dikurang 1/2 buat buah dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 5. Menghitung nilai agent dan menguji konsistensinya. Keenam, langkah ketiga dan 4-5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor agent dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. 8. Memeriksa konsistensi hierarki. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Hepitia. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mengikuti program pemilihan mahasiswa berprestasi. Oleh karena itu, sebaiknya pemilihan mahasiswa berprestasi dilakukan secara terbuka dan transparan pada tingkat perguruan tinggi. Namun, pelaksanaan ini dapat menimbulkan banyaknya pendaftar yang dapat menyebabnya sulitnya mengelola data dan nilai dan dalam menentukan mahasiswa berprestasi. Konsep sistem pendukung keputusan dapat diterapkan sebagai alat bantu untuk menentukan mahasiswa berprestasi. Salah satu metode yang relevan serta memiliki perhitungan nilai konsistensi dalam menentukan tingkat prioritas kriteria adalah metode analytical hierarchy process.
Output dari penelitian ini merupakan sistem yang dapat memberikan rekomendasi alternatif penerima mahasiswa berprestasi dengan nilai indeks konsistensi sebesar 0,06, sehingga hierarki yang dibentuk dapat diterima. Lalu unsur-unsur dinilai pada seleksi perguruan tinggi dan kompetisi wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada indeks prestasi kumulatif atau IPK dengan bobot 20%. Lalu yang kedua ada karya tulis ilmiah yang terdiri atas nilai tulisan berprestasi dengan bobot 30%. Yang ketiga ada prestasi atau kemampuan yang diunggulkan dengan bobot 25%, bahasa Inggris dengan bobot 25%. Lalu di bawah ini adalah sampel mahasiswanya. Terdiri dari nama, IPK, tulisan prestasi, dan nilai akhir. Lalu ada ujian bahasa Inggrisnya dan prestasi. Lalu penerapan metode AHP. Struktur hierarki adalah yang pertama ada menentukan mahasiswa berprestasi. Di bawahnya ada indeks prestasi kumulatif IPK. Lalu ada karya tulis ilmiah atau bisa disebut dengan KTI. Lalu ada prestasi atau keunggulan. Lalu yang terakhir ada bahasa Inggris. Dalam indeks prestasi kumulatif atau IPK terdiri dari Amir, Mira, Riza, dan Zaki. Dari karya tulis ilmiah atau KTI ada Amir, Mira, Riza, dan Zaki. Lalu untuk prestasi atau keunggulan juga ada Amir, Mira, Riza, dan Zaki. Yang terakhir bahasa Inggris juga ada Amir, Mira, Riza, dan Zaki. Lalu yang kedua itu ada matriks perbandingan perpasangan, yaitu yang terdiri dari IPK, KTI, bahasa Inggris, dan prestasi atau keunggulan. Di sini ditentukan dulu IPK dan KTI bahasa Inggris dan prestasinya, lalu dihitung jumlahnya. Lalu menghitung nilai eigen kriteria dan menguji konsistennya dengan cara yang pertama ada normalisasi matriks. Sama seperti tadi di sini ada IPK, KTI, bahasa Inggris, dan prestasi atau keunggulan. Lalu ada IPK, KTI, bahasa Inggris, prestasi dan keunggulan, lalu dijumlahkan seperti tadi. Yang kedua ada menghitung nilai rata-rata untuk setiap baris, yang selanjutnya disebut dengan nilai eigen kriteria. Masih sama seperti tadi, tapi di sini hanya menggunakan IPK dan KTI dan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuliandini. Nah, yang keempat itu adalah menghitung konsistensi hierarki, di mana cara menghitungnya itu A dikali W pangkat T dengan N sama dengan 4, di mana RI sama dengan 0,90 dan hasil dari nilai T maka akan mendapatkan 4,138. Yang kedua yaitu B, hitung indeks konsistensi, di mana CI sama dengan 4,138 dikurang 4 dibagi 3, maka akan menghasilkan 0,046. Yang C yaitu hitung rasio konsistensi, di mana CR sama dengan 0,046 dibagi 0,9 sama dengan 0,051. Nah, tahap selanjutnya yaitu yang kelima, menghitung nilai eigen alternatif pada sampel data mahasiswa, di mana normalisasi matriksnya seperti ada pada tabel 9, jumlah nilai kriteria pada alternatif. Kemudian untuk tabel 10, normalisasi matriks alternatif, dan ke tabel 11 nilai eigen alternatif. Nah, tahap selanjutnya itu menghitung nilai eigen alternatif kriteria dengan mengalihkan nilai eigen kriteria dengan nilai eigen alternatif pada setiap kriteria yang bersesuaian, sehingga nilai IPK mahasiswa dengan nama Amir didapatkan 0,019. Setiap mahasiswa pada masing-masing kriteria dihitung dengan cara yang sama, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Untuk Amir, nilai IPK-nya 0,019, Mira 0,019, Riza 0,018, Zaki 0,017. Kemudian dengan nama Amir, Mira, Riza, dan Zaki
terdapat karya tulis ilmiah 0,120, 0,120, 0,115, 0,115. Dengan nilai bahasa Inggrisnya Amir 0,065, Mira 0,066, Riza 0,64, Zaki 0,69, sehingga hasil prestasi dari Amir 0,049, Mira 0,048, Riza 0,046, Zaki 0,050. Tahap yang ketujuh yaitu menghitung hasil akhir dengan menjumlahkan hasil perhitungan ijen alternatif kriteria, sehingga hasil akhir mahasiswa dengan nama Amir didapatkan 0,2528. Dilakukan hal yang sama pada semua mahasiswa, sehingga didapatkan hasil nama Amir dengan peringkat kedua, Mira peringkat ke-1, Riza peringkat ke-4, dan Zaki peringkat ketiga. Maka kesimpulan dari pembahasan tersebut, hasil penelitian tugas akhir yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analytical hierarchy proses dapat dijadikan sebagai alat bantu dan menentukan mahasiswa berprestasi dengan adanya data kuantitatif serta adanya tingkat validitas konsistensi hierarki. Yang kedua, tingkat validitas rekomendasi alternatif ditentukan dari pembobotan antar kriteria yang menunjukkan peran dalam memahami konsep analytical hierarchy proses sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkat prioritas antar kriteria yang mengacu pada pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi program sarjana tahun 2017 dapat ditentukan dari tingkat presentasi kriteria penilaian. Yang keempat, analytical hierarchy process yang diterapkan dalam menentukan mahasiswa berprestasi menghasilkan nilai-nilai yang berbeda dengan perhitungan pedoman dengan hasil pada AHP tidak terdapat nilai akhir ganda terhadap beberapa alternatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan dalam metode AHP, yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.